Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadang Apalguna. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi forensik berupa autopsi dan juga FTK Imager untuk merecovery file. Di sini ada pun beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu menyediakan ataupun menyiapkan media penyimpanan ataupun disk yang akan digunakan. Di sini pada praktikum kali ini saya akan menggunakan flash disk untuk media penyimpanan yang akan saya recovery. Lalu tahapan kedua yaitu imaging file, yaitu mengimage file dari disk tersebut, lalu melihat isi dari file image tersebut untuk melihat data yang telah dihapus. Baik, kita masuk saja pada pencobaan aplikasi pertama, yaitu FTK Imager. Baik, di sini saya menggunakan flash disk yaitu pada USB drive G. Di sini ada beberapa file. Nah, di sini saya akan format aja langsung filenya. Oke, akan format. Kita tunggu beberapa saat untuk harddisknya benar-benar kosong, flash disknya benar-benar kosong. Terus kita lihat lagi isinya. Nah, ini isi flash disk telah kosong, dan kita akan masukkan satu file lagi dan kita akan hapus biasa dan bukan format. Nah, ini filenya akan saya hapus. Saya akan hapus. Oke, di sini kita akan langsung masuk pada tahapan penggunaan aplikasinya saja. Di sini saya akan pertama menggunakan aplikasi FTK Imager. Nah, caranya gampang saja teman-teman. Kita masuk ke aplikasinya. Kita masuk ke menu file dan create this image. Nah, di sini kita pilih disk drive untuk memilih flash disk yang telah kita targetkan. Nah, di sini kita pilih flash disk yang tadi. Nah, ini flash disk yang telah saya format dan tambahkan file yang telah dihapus. Nah, di sini kita perlu membuat case baru. Nah, ini merupakan file imaging yang berupa RAW-DD yang akan kita create dan kita read nanti. Yes. Kita buat case, misalnya case 1, case nomor kita next saja. Nah, di sini kita memilih folder ataupun disk destination yang akan dijadikan tempat menyimpan file imagernya nanti. Nah, di sini karena USB drive-nya itu ukurannya 4 GB, kita harus menyimpannya di disk yang lebih besar dari ukuran disk yang kita imaging. Di sini saya akan taruh pada ini, pada local disk A saja. Di folder FTK file. Oke. Nah, ini untuk nama file hasilnya nanti. FTK. Yes. Oke, kita finishkan saja. Dan kita start untuk proses imagingnya. Nah, proses imagingnya ini memerlukan waktu bervariasi tergantung ukuran disk yang akan kita imaging. Nah, di sini kita menggunakan flash disk yang kecil saja agar prosesnya lebih cepat. Mungkin saya akan tunjukkan nanti
pada saat proses loadingnya ini udah selesai. Ini proses imagingnya sudah selesai. Ini kita close aja dulu, dan ini kita close juga. Nah, baik, nanti hasilnya kita akan buka bersamaan saja dengan hasil dari aplikasi autopsi. Nah, lanjut saja kita menggunakan aplikasi autopsi. Nah, masuk ke aplikasi autopsinya. Nah, pada autopsi ini sedikit berbeda untuk tahapannya, yaitu di autopsi ini kita tidak perlu mencari lagi menu di mana kita perlu meng-create case untuk imagingnya. Di sini udah dikasih shortcut pada menu awalnya. Jadi kita tinggal klik aja, kita buat case-nya. Buat case 1 misalnya. Ini based directory, yaitu di mana kita akan menaruh file hasil imagingnya nanti. Masuk ke, saya taruh di ini saja, mungkin di hasil di autopsi, select. Nah, ini kita next. Nah, ini untuk case nomor 01, name-nya bebas saja, kita buat test saja. Ini kita buat untuk emailnya. Download. Nah, kita finish untuk meng-create case yang baru. Tunggu sebentar untuk membuat case-nya. Nah, ini kita next saja pada tahapan yang ini. Nah, ini kita akan memilih disk yang akan kita imaging. Di sini kita pilih local disk saja yang akan kita imaging. Kita select local disk yang akan kita imaging, yaitu file drive G nih. Oke, ini udah benar, kita next saja langsung. Nah, udah. Nah, di sini kita tunggu tahapan untuk me-add resource filenya atau proses imaging dari flash disk yang kita select tadi. Mungkin ini akan memakan beberapa waktu, jadi saya akan skip aja pada bagian loadingnya ini. Ini proses loading untuk imaging pada autopsinya sudah selesai. Kita klik finish saja. Nah, ini untuk hasilnya. Sebelum masuk ke hasil autopsi, kita akan buka hasilnya dulu di FTK Imager yang telah kita buat file imagingnya tadi. Nah, di FTK Manager ini kita perlu untuk membuka beberapa folder untuk membuka hasil file DD yang tadi untuk melihat isi dari file imaging yang telah kita buat. Ini kita buka image file, terus ke file E, ke hasil, ke FTK Imager, open saja, finish. Nah, ini untuk FTK Imager-nya tadi. Nah, di sini pada FTK Manager kita bisa lihat hanya ada satu file yang berhasil terrecovery, yaitu file yang telah kita hapus tadi. Nah, kita lihat juga di pada bagian autopsi. Buka untuk autopsinya.
Nah, kita bisa lihat juga di otopsi. Nah, di otopsi sendiri juga menampilkan file yang telah kita hapus, namun kita bisa buka untuk ini. Nah, ini. Nah, namun di autopsi sendiri itu memuat file yang sebelum kita format juga. Bisa dilihat ini ada image gallery yang sebelumnya ada pada flash disk tersebut. Namun kayaknya ini tidak bisa diakses karena filenya udah ditimpa-timpa gitu. Ini bisa dilihat. Ini node yang tadi, yaitu folder yang sebelum kita format sebelumnya. Ada Adobe, Array, Bali, Linux, PS1, current folder, dan masih banyak lagi file-file yang sebelumnya. Nah, ini seperti path, yaitu index.json yang ada pada folder sebelum di format tadi. Nah, sedangkan pada FTK sendiri dia hanya bisa mendapatkan file yang dihapus, tidak dengan file yang sebelum flash disknya diformat. Kita bisa lihat hanya ada testing file yang saya masukkan lalu hapus tanpa memformat flash disk terlebih dahulu. Sedangkan di sini ada beberapa file yang ada sebelum flash disk diformat dan juga file test yang tadi kita hapus setelah flash disk diformat. Nah, itu ya. Nah, ini untuk testing file. Dan masih banyak file-file lainnya yang ada sebelum flash disknya diformat. Nah, itu saja percobaan menggunakan application autopsi dan juga FTK, yaitu aplikasi forensik. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu FTK cocok untuk merecovery file yang telah kita hapus, bukan untuk file yang kita format. Sedangkan autopsi sendiri itu bisa merecovery beberapa file atau hampir keseluruhan tergantung case yang kita add pada aplikasi app autopsi sendiri. Seperti yang kita lihat tadi, banyak file-file ataupun folder yang terrecovery yang ada sebelum flash disk diformat. Ya, sekian video praktikum aplikasi forensik dari saya. Terima kasih.